Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kareba Sulanasa? Kareba Melo. Kareba Melo. Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam ibadah Minggu, ibadah Prapaskah yang ke-5. Yang kelima, dan juga saat ini kita ada pada puncak pekan PI dan juga merayakan HUT Gereja Toraja ke-79. Dan Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita ini diberikan tema Injil yang menghidupkan. Injil yang menghidupkan. Kareba ka paranuan tu me patu. Kita suasana baru sedikit ya. Khusus kita para majelis biasanya di atas, kita di bawah lagi ya. Tidak apa-apa, setidaknya agak lebih dekat dengan warga jemaat gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Injil yang menghidupkan. Mungkin kita sudah tahu apa itu Injil ya. Apa itu Injil, saudara-saudara? Apa itu Injil, Bapak Ibu? Injil adalah kabar baik ya. Kabar sukacita, kareba melo. Injil kabar baik, kabar sukacita, Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Yunani itu evangelion ya. Evangelion itu Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, Injil dalam konteks zaman dulu itu dipakai untuk mengabarkan kabar baik tentang menangnya perang. Jadi kalau ada kabar tentang menangnya sebuah peperangan antar kerajaan dengan kerajaan, jadi ada orang yang membawa kabar baik tentang menang perang, itu namanya Injil. Seperti itu. Tapi dalam konteks kekristenan, Injil itu dimaknai sebagai kabar baik tentang menangnya Yesus Kristus atas kuasa dosa. Atas kuasa dosa. Jadi tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dari hukuman kekal karena dosa dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal. Nah, itu Injil yang kita kenal saat ini dalam iman Kristen. Percaya bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa kita, Dia mati di atas kayu salib, dan kita memperoleh keselamatan. Itu Injil, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, prinsip inilah yang harus menjadi dasar kehidupan persekutuan orang percaya. Ini yang harus menjadi dasar kita hidup di dunia ini. Jadi keberadaan kita umat percaya atau eksistensi kita yang hidup di dunia ini, kita sebagai gereja, keberadaan kita itu bukan dilihat dari apa? Bukan dilihat dari gereja yang mewah, saudara-saudara. Bukan dilihat dari gedung yang luar biasa indah. Bukan dilihat dari ruangan gereja yang nyaman. Persekutuan orang percaya itu bukan dilihat dari semua itu. Bukan dilihat dari cara-cara ibadah yang luar biasa. Bukan dilihat dari semuanya itu. Bukan juga dilihat dari siapa pendetanya, siapa orang-orangnya, siapa majelisnya. Bukan dilihat dari pendetanya titelnya master atau sarjana atau doktor. Bukan dilihat dari semuanya itu. Tapi eksistensi keberadaan umat Tuhan, orang percaya gereja itu dilihat dari apakah dalam jemaat itu masih tetap setia memberitakan Injil. Apakah dalam jemaat itu masih bersandar dalam Injil? Apakah dalam jemaat itu masih didirikan di atas dasar Injil? Itu yang menjadi dasar persekutuan kita, saudara-saudara. Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita semua, ya, perlu kita renungkan ini, bahwa tidak ada agama di muka bumi ini yang
sama seperti agama Kristen. Tidak ada agama, misalnya Hindu, Buddha, Konghucu, tidak sama dengan agama Kristen, tidak sama dengan kekristenan, saudara-saudara. Saudara tahu apa bedanya kekristenan dengan agama-agama lain? Semua agama pada intinya itu memberitakan nasihat. Mereka memberitakan nasihat. Nasihat apa itu? Para pendiri agama-agama itu mau mengatakan bahwa saya mendirikan agama ini untuk kasih tahu kamu bagaimana sampai kepada Tuhan. Mereka mau katakan itu. Mereka memberi nasihat bagaimana cara supaya sampai pada Tuhan, supaya masuk surga. Itu yang mereka beritakan. Bagaimana hidup supaya diperkenan oleh Tuhan, supaya masuk surga. Itu inti pemberitaan dari agama-agama itu, saudara-saudara. Hanya sebuah nasihat-nasihat bagaimana supaya masuk surga. Jadi agama-agama itu memberi nasihat kepada kita untuk bisa menemukan Tuhan. Nah, tapi bagaimana dengan kekristenan? Saudara-saudara, kekristenan itu bukan sekedar nasihat, bukan nasihat. Kekristenan itu adalah sebuah berita, kabar, sebuah deklarasi, sebuah kabar bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan, saya Tuhan datang kepada kamu untuk kasih tahu kamu kamu tidak bisa sampai kepada saya kalau bukan saya yang cari kamu. Itu Tuhan katakan. Lalu Tuhan katakan lagi, saya Tuhan yang jadi manusia, yang mau ngasih tahu kamu bahwa kamu pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka kalau tidak percaya kepada saya. Lalu Tuhan katakan lagi, saya Tuhan yang mau katakan kepada kamu, meskipun kamu layak masuk neraka, tapi sekarang kamu diselamatkan hanya karena kamu beriman kepada saya. Kamu tidak jadi masuk neraka kalau kamu percaya, beriman kepada saya. Dan inilah yang Tuhan katakan. Inilah yang Tuhan katakan kepada kita semua. Ini kabar sukacita. Ini deklarasi Tuhan yang turun sendiri mengatakan kepada kita. Berbeda dengan orang-orang yang tadi, para pendiri-pendiri agama yang hanya memberikan kita nasihat. Tapi dalam kekristenan, Tuhan sendiri yang datang, yang kasih tahu kepada kita bahwa kita bisa selamat hanya karena percaya. Dan apa dasar keselamatan kita, saudara-saudara? Apa dasarnya? Dasarnya adalah kesempurnaan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Itu dasar dari keselamatan kita. Kesempurnaan karya penebusan Kristus. Jadi saudara-saudara, kekristenan itu bukan nasihat, tapi sebuah berita untuk saudara yang ada di sini, untuk kita yang ada di sini, maupun mereka yang ada di luar. Mereka perlu mendengarkan Injil supaya mereka percaya dan diselamatkan. Mereka harus tahu bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Tidak ada usaha apapun yang dapat membawa kita masuk surga. Tidak ada usaha. Kebaikan kita tidak mampu membawa kita masuk surga. Hanya Tuhan yang punya surga itu yang mampu membawa kita masuk ke dalam surga. Amin. Hanya Tuhan yang mampu. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu membawa kita masuk surga, kecuali Tuhan yang punya surga yang bawa masuk kita ke dalam surga. Nah, saudara-saudara, Allah sangat mengasihi kita manusia. Karena itu Dia sendiri datang
menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Allah melihat bahwa kita ini manusia yang hidup di dunia ini lemah, terbatas. Kita tidak berdaya menghadapi dosa. Kita semua berjalan menuju kebinasaan, saudara-saudara. Kita semua menuju neraka. Karena apa? Karena semua kita tidak ada yang benar. Atau ada yang berani mengatakan bahwa dirinya benar? Tidak ada. Tidak ada yang benar dalam diri kita. Semua berdosa. Dalam Roma tadi dia katakan semua hidup menurut keinginan daging. Kita semua hidup menurut keinginan daging. Keinginan daging, Bapak Ibu tahu, keinginan daging adalah keinginan untuk terus berbuat dosa. Keinginan untuk memberontak kepada Allah, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kesenangan duniawi yang membawa pada kesengsaraan, membawa pada maut. Sehingga Injil itu hadir, saudara-saudara. Injil, kabar baik itu datang pada kita. Yesus Kristus datang membawa pembebasan dari belenggu dosa itu, dari keinginan-keinginan daging yang mematikan. Yesus Kristus hadir membawa kita pada kehidupan di dalam Kristus, kehidupan kekal bersama dengan Kristus dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara, inilah Injil yang menghidupkan. Inilah Injil yang diberitakan pada kita, yang membawa kita pada pengharapan. Jadi kalau Kristus hidup di dalam kita, saudara-saudara, jadi kalau Kristus itu ada dalam diri kita, maka meskipun badan kita mati, tetapi karena Roh Kudus, karena Roh Allah ada dalam kita, itu akan memberikan kita kehidupan. Itu akan memberikan kita kebangkitan. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Allah itu sudah diperbaiki. Hubungan kita dengan Allah yang pertama-tama, yang dulunya konflik, yang seharusnya kita dihukum, tapi sudah diperdamaikan di dalam Kristus. Di dalam Kristus, saudara-saudara. Apakah Bapak Ibu menyadari hal ini? Itu pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu menghayatinya dalam kehidupan kita? Merasakan kuasa Injil itu membaharui hidup kita? Atau hanya sekedarnya tahu aja, tapi belum betul-betul memiliki tempat dalam hati kita? Padahal inilah yang membentuk persekutuan, yang menguatkan persekutuan kita. Injil yang menghidupkan. Nah, saudara-saudara, kita telah mengetahui Injil itu menghidupkan kita. Lalu sekarang bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita terhadap Injil yang telah menghidupkan kita? Bagaimana respon saudara? Ya, tentunya kalau Injil itu sudah menghidupkan kita, maka kita juga harus menghidupi Injil. Saya dan saudara harus menghidupi Injil itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana caranya menghidupi Injil, saudara-saudara? Bagaimana caranya kita menghidupi Injil? Ada sebuah cerita, ini cerita kisah nyata ya. Ada seorang pegawai perusahaan. Dia memiliki tim kerja dalam perusahaan di bawah pengawasan mentor. Nah, pegawai ini pegawai baru dalam perusahaan. Jadi ada proyek yang mereka kerjakan. Nah, dalam pengerjaan itu, satu orang pegawai ini melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan sehingga membuat perusahaan itu agak rugi. Nah, jadi perusahaan itu mencari siapa sih
yang buat ini sampai perusahaan ini menjadi rugi? Siapa dia? Nah, pegawai ini sudah mulai takut, sudah mulai gelisah, aduh gara-gara saya ini, sehingga perusahaan ini mulai rugi. Tetapi mentornya ini tiba-tiba mengambil inisiatif untuk bertemu dengan bos, bertemu dengan manajer. Lalu mentor dari sang pegawai ini katakan, ya minta maaf bos, karena saya kurang pengawasan, jadi anak buah saya, pegawai yang baru itu membuat perusahaan kita rugi. Jadi mentor ini mengakui kesalahannya, padahal bukan dia yang melakukan kesalahan. Dia mengaku bahwa gara-gara saya yang tidak mendidik, yang tidak mengawasi pegawai yang baru itu sehingga perusahaan rugi. Sehingga mentor ini mendapatkan sanksi berupa dia dipotong gaji, dia dikasih SP, surat peringatan. Begitupun juga dengan pegawai yang melakukan kesalahan itu, tetap dia dikasih surat peringatan, meskipun resikonya itu harus dipecat, tapi tidak jadi dipecat karena mentor yang baik ini. Nah, ketika pegawai ini tahu bahwa mentor yang menolong dia, sang pegawai ini datang ke rumah mentor. Dia datang, dia ketemu mentor ini, dia katakan, terima kasih Pak, aduh terima kasih Pak, karena Bapak saya tidak jadi dipecat. Aduh, terima kasih Pak, saya minta maaf sekali Pak, saya tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Saya terima kasih sama Bapak, saya minta maaf sudah membuat Bapak kena peringatan dan mendapat sanksi yang lain. Nah, tiba-tiba pegawai ini dia penasaran, saudara-saudara. Dia penasaran kenapa sih mentor ini mau menolong dia, padahal mereka tidak punya hubungan apa-apa. Mereka bukan keluarga, hanya punya hubungan kerja saja antara bos dan anak buah, antara senior dan junior. Tapi kenapa sang mentor ini mau menolong pegawai ini? Dia tanya, kenapa sih Bapak mau nolong saya? Bapak itu katakan, ya enggak apa-apa, saya mau tolong saja, enggak apa-apa. Nah, itu hal biasa saja, enggak apa-apa. Tapi si pegawai ini terus tanya, kenapa Pak? Kenapa? Saya mau tahu. Saya ini bukan siapa-siapa. Luar biasa toh, Bapak mau tolong saya ini kan. Kenapa? Tolong kasih tahu Pak. Terus ditanya, dia terus ditanya. Lalu karena mungkin sudah bosan ditanya, sang mentor ini katakan, karena kamu terus paksa saya untuk tahu alasan saya, kenapa saya mau tolong kamu ya? Karena saya orang Kristen. Itu saya jawab. Karena saya orang Kristen, jadi saya mau tolong kamu. Bapak Ibu bisa mengerti situ? Dalam kisah ini ada Injil. Dalam kisah ini ada sebuah Injil yang terjadi, sebuah pengorbanan. Bukan dia yang seharusnya dihukum, disalahkan, tetapi sang Bapak ini mau mengambil posisi itu untuk mendapatkan hukuman. Ini contoh kehidupan Injil yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Bapak Ibu mampu melakukannya? Apakah Bapak Ibu mampu membalas sesuatu yang buruk dengan kebaikan? Atau kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah kita mampu berkorban bagi orang lain, Bapak Ibu? Saudara-saudara, kalau kita mau, saudara jangan khawatir. Bagi saudara yang telah diselamatkan, bagi saudara yang telah mengenal Injil, Tuhan tidak akan membiarkan saudara berdiam diri. Tetapi Roh Kudus akan menggerakkan diri kita, saudara-saudara. Roh Kudus akan menggerakkan hati kita, memampukan kita untuk melakukan Injil itu, untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Kita akan dibuat untuk memiliki pikiran, kehendak, perasaan seperti Kristus. Itu kekuatan Injil.
yang terjadi dalam diri kita, saudara-saudara. Kalau betul-betul saudara-saudara telah menerima Injil, telah diselamatkan, Tuhan akan membuat saudara-saudara bisa hidup, menghidupi Injil. Tuhan akan membuat saudara mati-matian untuk melayani Tuhan yang sudah betul-betul mati untuk saudara. Saudara akan berkorban waktu, saudara akan berkorban harta, saudara akan berkorban pikiran, perasaan untuk Tuhan. Karena anugerah terbesar itu Tuhan sudah kasih kepada kita. Sehingga saudara akan sungguh-sungguh menghayati, bahkan menangis ketika melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Dia sudah nyatakan bagi kita dalam Injil. Ketika saudara mau melakukan itu, Tuhan akan mampukan kita. Dan pada puncaknya saudara-saudara, kita akan berkata seperti Rasul Paulus, adapun hidupku ini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga pada akhirnya bukan keinginan daging kita yang terus-menerus kita ikuti, tetapi keinginan roh, keinginan Kristus. Tuhan pakai kita luar biasa untuk memberitakan Injil. Melalui hidup kita, Injil itu dihadirkan. Injil itu mendapat bagian dalam kehidupan sehari-hari. Injil itu membawa damai. Injil itu membawa pengharapan. Injil itu membawa pengampunan, membawa kasih, memberikan kesempatan dan keselamatan bagi semua orang. Bukan hanya kita yang menikmati, tetapi orang-orang di luar sana, mereka yang belum mengenal Kristus, pun juga mereka yang Kristen KTP, mereka perlu diselamatkan. Kiranya Kudus menguatkan kita.